Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan salam pramuka. Adik-adik semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kegiatan pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai? Baik, adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah coronavirus yang saat ini sedang merebak di wilayah Indonesia. Nah, adik-adik semuanya, pagi hari ini atau pertemuan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020, kali ini kita akan mereview materi-materi yang sudah diberikan, yaitu tentang tanda-tanda pengenal gerakan pramuka dan juga kode kehormatan. Nah, hari ini kita akan review materi. Setelah itu adik-adik silahkan nanti mengerjakan tugas yang ada di dalam Google Classroom, sehingga nanti setelah ini adik-adik bisa membuka untuk Google Classroom-nya. Nah, adik-adik kita ingat kembali ya, 2 minggu yang lalu kita sudah menyampaikan tentang tanda-tanda pengenal gerakan pramuka. Yang pertama ada tanda umum, yang kedua ada tanda kecakapan, yang ketiga ada tanda satuan, yang keempat ada tanda jabatan, dan yang terakhir ada tanda penghargaan. Nah, kita lihat satu persatu. Ada tanda umum, yaitu tutup kepala. Tutup kepala itu kalau laki-laki menggunakan baret, yang perempuan menggunakan topi. Kemudian yang kedua tanda tutup kepala. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau yang seperti ini untuk yang laki-laki, dan yang ini untuk yang perempuan. Kemudian setengah lehernya sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tanda pelantikan. Tanda pelantikan yang seperti ini adik-adik. Kalau laki-laki yang persegi, perempuan yang lingkaran. Nah, untuk perempuan peletakannya ada di kerah baju, kemudian laki-laki ada di saku sebelah kiri. Kemudian ada tanda wosem, tanda kepramukaan sedunia. Kalau laki-laki yang kotak di atas saku. Kemudian untuk perempuan lingkaran di kerah sebelah kanan. Seperti itu adik-adik tanda umum. Kemudian tanda kecakapan, kemarin kita sampaikan ada 2 macam, ada tanda kecakapan umum dan ada tanda kecakapan khusus TKU. Tanda kecakapan umumnya ada 3, ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Seperti ini contohnya. Ini contoh dari tanda kecakapan umum. Nah, syarat mendapatkan ini adik-adik harus menyelesaikan ujian SKU. Selanjutnya kita mengenal. Nah, tadi tanda kecakapan khusus ya ada, dan selanjutnya ada tanda satuan. Nah, tanda satuan itu menggunakan nama hewan untuk yang putra atau yang laki-laki, kemudian untuk yang perempuan atau yang putri menggunakan nama tumbuhan atau nama bunga. Nah, ini seperti ini contoh-contohnya. Nah, pemakaiannya ini ada di lengan sebelah kiri. Nah, selanjutnya tanda jabatan adik-adik. Ada pemimpin regu utama, pemimpin regu, wakil pemimpin regu atau wapinru. Seperti ini bentuknya. Ini untuk pemimpin regu utama. Stripnya ada 3, warnanya merah. Kemudian kalau pemimpin regu, stripnya ada 2. Kalau wakil pemimpin regu, stripnya ada 1. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tanda penghargaan atau bintang tahunan, ada Tiska, tindak ikut serta kegiatan. Ini seperti ini tanda bintang tahunan. Nah, kalau yang bintang tahunan untuk penggalang berarti yang merah ini adik-adik. Ada 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Dan yang kalau ini contoh-contoh Tiska, tanda ikut serta kegiatan. Ada kalau adik-adik mengikuti kegiatan nanti misal kegiatan jambore, lomba tingkat tuh biasanya ada Tiska seperti itu. Nah, itu tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Ini contoh pemasangannya seperti ini adik-adik. Ini untuk yang putri. Nah, selanjutnya kita ke kode kehormatan. Kode kehormatan itu apa toh? Kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati orang sebagai akibat karena orang tersebut
tahu akan harga dirinya. Nah, kode kehormatan di dalam pramuka sendiri suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka di masyarakat. Nah, kode kehormatan di pramuka itu ada Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Sedangkan Dharma Pramuka adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, juga sebagai landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatan mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan kegotong royongan. Jadi kode kehormatan di dalam pramuka itu ada dua, yaitu Satya dan Dharma Pramuka. Nah, sekarang kita ke penggalang. Kalau kemarin sudah disampaikan bahwa untuk golongan penggalang kode kehormatannya adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Namun kalau di Ludisiaga itu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, kita ke penggalang dulu. Nah, antara penggalang dengan nanti ada penegak, pandega dan pramuka dewasa, Trisatyanya berbeda, Adik. Kalau di penggalang Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dharma Pramuka. Nah, perbedaannya di mana, Adik? Perbedaannya di sini, di yang kedua. Kalau di golongan penggalang, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tetapi nanti kalau di penegak, pandega dan di pramuka dewasa, ini adalah menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi perbedaannya di poin kedua ini, Adik-adik. Kalau di penggalang masih mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, di dalam Trisatya ini, Adik-adik, terdapat 6 kewajiban. Yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terhadap Pancasila. Kemudian kewajiban yang keempat, terhadap sesama hidup. Kewajiban yang kelima, terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, kewajiban terhadap Dasa Dharma atau Dharma Pramuka. Itu terdapat 6 kewajiban. Nah, selanjutnya kita ke Dasa Dharma Pramuka. Nah, untuk pengucapannya adalah adik-adik, Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, pengucapannya kalau dulu ada yang Dasa Dharma Pramuka itu 1. Terus Dasa Dharma Pramuka, Pramuka itu 1. Nah, untuk pengucapannya sekarang adalah Dasa Dharma Pramuka 1. Dan seterusnya. Nah, seperti itu, Dek, kurang lebihnya dari semuanya materi tentang kode kehormatan. Saya ingatkan lagi bahwa kode kehormatan di dalam pramuka ada 2 macam, yaitu Satya dan Dharma. Nah, untuk golongan penggalang namanya Trisatya dan Dasa Dharma, di mana di dalam Trisatya terdapat perbedaan antara pramuka penggalang dengan pramuka penegak atau pramuka di pembagian di atasnya. Berdasarkan usia kemarin ya, kita sudah sampaikan bahwa perbedaannya adalah di poin yang kedua, yaitu menolong sesama hidup dan mempersiapkan membangun masyarakat. Itu untuk yang golongan penggalang. Sedangkan untuk pramuka penegak dan sampai dengan pramuka dewasa, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Kemudian kode etik berikutnya atau kode moral, kode kehormatan di dalam pramuka yang kedua adalah Dasa Dharma untuk penggalang. Dasa Dharma Pramuka ada 10 poin yang adik-adik tentu saja mungkin sudah
hafal, namun tidak hanya hafal, ini perlu adik-adik amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya itu dulu adik-adik materi untuk pertemuan kali ini. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Kita akan jumpa minggu depan di materi-materi berikutnya. Dari kakak apabila ada salah mohon maaf. Selamat pagi dan salam pramuka.